Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita kembali lagi di program Teman Bicara dari komunitas Teman Baca bersama teman-teman magang. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih ya, kakak-kakak cantik dan tampan ini merupakan teman magang batch 2 dari komunitas Teman Baca. Silakan perkenalkan dirinya dulu dari kakak Ping Ping di samping saya dulu. Oke, halo semua. Halo. Kenalin, saya Reni Susanti. Teman-teman bisa panggil saya Reni. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Mataram dan saat ini menempuh semester 7. Halo Kak Reni. Sampingnya lagi kakak yang tampan, babang tampan. Izin terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ripandi dari Mataram. Kuliah di Universitas Bimegora, mengambil jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya hobi mendengarkan musik blues. Ya. Dan saya Aura Urania Berta Semjiwani selaku salah satu anggota komunitas Teman Baca. Jadi tema kita hari ini adalah apa itu? Bertumbuh dengan buku dan perpustakaan. Nah, kalau kita berbicara tentang buku dan perpustakaan pasti diawali dengan membaca kan? Sangat lekat dengan membaca antara buku dan juga perpustakaan. Nah, berhubung tema kita seperti yang sudah saya sebutkan tadi, boleh nggak kakak-kakak ceritakan gimana sih awal mulanya baca buku dari Kak Reni dulu? Oke, dari saya ya. Mungkin dari saya kecil ya, bisa dibilang akses buku selain buku pelajaran itu bisa dikatakan agak minim ya. Tapi semenjak saya SD, saya sering baca buku pelajaran kayak pada umumnya. Mungkin di SD, apalagi kan di saat kita masih kecil gitu ya, banyak banget buku cerita yang ada di perpus. Nah itu saya sering baca buku yang di perpus dan juga kadang pas masih kecil dulu tuh kayak sering beli kayak buku-buku cerita yang dijual-jual 2.000, 1.000 kalau nggak salah itu. Nah itu mungkin awal mula saya baca buku yang selain buku pelajaran. Nah mungkin terus lanjut ke ketika SMP dan SMA, bisa dibilang saya jarang ya mengoleksi buku karena mungkin dari segi tempat kita beli itu jauh gitu dan apa ya, bisa dibilang harga buku itu mahal gitu. Dan itu saya lebih berfokus ke buku-buku pelajaran yang ada di sekolah. Nah ya, pas saya SMA saya ingat banget di perpus di SMA saya itu kayak selain buku pelajaran itu ada beberapa buku-buku yang fiksi. Ingat banget saya dulu kayak buku-buku rentang kisah karya Gita Savitri saya lihat waktu itu dan ada beberapa yang sudah saya pinjem yang tapi itu enggak semua saya bisa baca karena pada waktu itu kan lagi corona ya, jadi kayak akses kita untuk ke sekolah itu kayak terbatas banget. Nah terus belum lagi dengan banyak-banyaknya tugas dan segala macam. Nah terus pas lanjut kuliah ya, nah di sana mungkin untuk baca buku ya, kebanyakan saya baca yang apa ya, berkaitan dengan jurusan saya kayak buku bisa dibilang digital lah gitu, karena ada keperluan nulis laporan, jadi kan kita disuruh membaca atau kutipan-kutipan gitu untuk referensi dari laporan-laporan yang kita buat. Mungkin dan saya baru gabung komunitas Teman Baca kemarin dan benar-benar di sana saya banyak banget kayak dapat insight-insight baru mengenai buku-buku fiksi, karena di sini banyak banget tersedia buku-buku yang apa ya, yang menurut saya tuh wah ternyata banyak banget buku yang belum saya baca dan belum saya pelajari gitu. Mungkin dari Ripandi kayak gimana? Ya, boleh. Saya ucapkan terima kasih pada komunitas Teman Baca yang telah memberikan kita kesempatan ya untuk berbagi di momen ini. Jadi awal mula membaca itu, sebelum saya mengenal membaca itu, pertama saya awal mulanya itu mendengar gitu. Sering-sering diceritakan. Soalnya saya pas masih kecil itu
sering diceritakan tentang cerita-cerita Nabi gitu. Jadinya Masya pas masa Allah. kecil itu kan kita tuh sering suka banget gitu didongengin Iya, gitu, benar-benar. cerita-cerita Nabi, cerita segala macam gitu. Nah, pada saat itu pas SD kebetulan ada perpustakaan di sana kan. Saya tuh masuk di perpustakaan, kebetulan saya menemukan yang namanya buku-buku tentang cerita-cerita Nabi gitu ya. Jadinya saya tuh suka banget kaget gitu ketika saya tuh menemukan hal-hal yang sama gitu kan. Contoh ketika dulu saya diceritain tentang Nabi Musa membelah lautan gitu. Ah. Lalu saya pergi ke perpus gitu kan. Lalu saya menemukan buku tentang Nabi Musa gitu. Saya membaca dari sana, itu pertama kali saya membaca buku gitu. Lalu saya agak kaget tuh, kok bisa sama cerita yang di buku ini dengan cerita yang diceritakan sama orang tua saya gitu. Jadinya dari situ saya mengingat apa yang diceritakan tentang nabi-nabi dan mengambil semua buku-buku cerita-cerita nabi gitu. Awal saya mengenal buku dari cerita nabi gitu, itu dari SD. Pada saat momen lulus SD itu pas SMP saya itu jeda gitu, nggak pernah lagi kayak baca buku gitu. Jadinya kebanyakan fokus sama main gitu kan. Main apa tuh? Ya, jadinya saya balik lagi mengenal buku itu, mulai suka gitu pas zaman SMK gitu. Perpustakaannya serta fasilitasnya juga mendukung gitu. Jadinya sangat saya mendapatkan ada perbedaan gitu ketika saya mengenal buku dan belum mengenal buku gitu. Ketika momen di mana saat saya suka membaca buku gitu. Di situ ada banyak perkembangan yang saya dapat bertumbuh gitu dengan buku-buku yang saya baca gitu. Gitu aja. Terima kasih. Tadi Kak Reni kan cerita tentang selama SD, SMP, SMA tuh banyak baca buku pelajaran gitu kan. Nah, ada nggak sih selain buku yang menjadi keharusan untuk dibaca gitu loh, yang Kak Reni baca, misalnya buku untuk hiburan seperti itu ada nggak? Ada, tapi mungkin nggak sebanyak sekarang gitu aksesnya, karena mungkin dulu itu bisa dibilang kan saya bisa dibilang rumahnya di pelosok lah gitu, di pedesaan, dan dimana kayak buku-buku yang bisa kita kunjungi kayak di Mataram itu kayak agak jarang gitu. Dan apalagi pas kita masih kecil gitu, beralih ke remaja, kayak kebanyakan kita main. Tapi aku inget dulu pas SMP ada teman saya bawa buku novel gitu, dan saya baca gitu karena penasaran juga kan, karena jarang banget saya baca buku novel gitu, buku fiksi. Nah itu seingat saya ada tentang ceritanya tentang keluarga gitu. Ingat banget dulu, nggak nyampe 2 hari saya clear bacanya, sumpah. Mungkin berapa halaman itu, kayak seratusan sampai 200 halaman kalau nggak salah. Kayak itu bener-bener membekas banget gitu, karena mungkin aku jarang baca novel, tapi aku tertarik gitu untuk membaca buku-buku kayak buku fiksi. Nah itu bener-bener ternyata ini ya rasanya baca buku secara langsung setebal ini gitu, dan aku kayak merasa bener-bener terlibat banget di buku tersebut gitu ketika aku bacanya. Kutipan apa yang diingat dari buku itu? Misalnya ada quotes gitu. Aku lupa banget, sumpah sampai judulnya pun aku lupa tahu judulnya apa, tapi aku ingat banget itu sinopsis dari buku itu. Menceritakan tentang keluarga lah gitu, kayak itu 2 bersaudara gitu, benar-benar ini yang cewek kayak gitu, keluarganya itu bisa dibilang bukan broken home, tapi inget banget itu ceritanya kumpul kebo gitu, keluarga yang kumpul kebo. Iya. Oke. Ya, kayak dia apa ya, mungkin kurang suka dengan orang tuanya gitu, karena orang tuanya juga tuh kayak beda agama lah gitu. Dia yang kumpul kebo ini siapa? Orang tuanya. Oh, kalau bahasa gaulnya sekarang tuh living together. Iya, gitu lah, kayak gitu. Nah, terus pertama awal-awalnya itu tapi kan dia orang tua, maaf saya potong, tapi kan dia orang tua gitu, sudah menikah, kenapa namanya kumpul kebo? Kan mereka sudah menikah harusnya. Kalau udah salah ya, itu nggak ada yang minta agama gitu, kayak mempertahankan agamanya masing-masing. Ingat saya buku itu. Nah itu si bapaknya tuh non muslim dan ibunya tuh muslim lah gitu. Dan itu pun kayak dulu apa ya, mungkin karena sebuah mistake gitu, kenapa dia sampai kumpul kebo lah gitu, karena si cewek ini lahir di luar pernikahan lah gitu. Nah
selain itu kayak si cewek ini mungkin nggak direstui lah gitu, tapi karena udah malu lah gitu, karena dia kuliah dari desa ke kota gitu, dan kayak untuk mengenyam pendidikan, tapi ternyata dia salah pergaulan gitu, dan kayak dia tuh diusir lah gitu dari keluarganya, dan dia menetap di kota untuk mungkin untuk pisah lah gitu sama keluarganya karena udah buat malu gitu orang tuanya. Masih ingat aku kayak gitu sih, tapi Dan- bener-bener apa ya, di endingnya itu kayak kalau nggak salah si bapaknya itu mualaf ya, kayak si bapaknya juga itu kayak apa ya istilahnya, troublemaker gitu, kayak orang yang nakal lah gitu pas dia masih remaja gitu. Terus yang membuat menarik berarti dari buku itu adalah Mungkin itu kesan pertama aku baca buku novel ya, jadinya karena dia kayak bertahu bener-bener, banget. ya, terus langsung kayak tema apa ya, mungkin bukan nggak sesuai umur ya, tapi mungkin aku umur 14-15 aku udah baca buku yang mungkin 18 lagi, tapi nggak ada sih unsur vulgar atau gimana nya, tapi bener-bener ceritanya itu kayak nggak sesuai dengan umur aku lah gitu. Berarti itu yang mengawali baca buku novel gitu. Setelah itu misalnya pas kuliah tuh sering banget nggak baca novel lagi? Dulu pas baru-baru masuk kuliah bisa dibilang jarang ya, tapi aku memiliki ketertarikan banget gitu tentang buku, karena aku pernah dengar kayak buku itu mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita ngomong gitu, dan aku ingin membiasakan diri gitu, walaupun ya baca selembar lah, satu sampai 2 halaman, tapi yang penting kita bisa konsisten untuk baca buku. Dan di perpus kan di kampus kayak untuk buku-buku yang aku suka itu kayak jarang lah gitu, mungkin kebanyakan buku-buku pelajaran, dan itu kayak apa ya, mungkin akses yang aku dapatkan itu agak susah, makanya kayak jarang gitu baca buku fiksi. Kebanyakan itu kayak ya baca-baca jurnal untuk referensi laporan, makalah, dan lainnya. Kalau saya sendiri itu saya jadi keinget karena Kak Reni tadi bilang, kalau Kak Rifan kan tadi bilang kalau alhamdulillah lingkungannya mendukung kan untuk membaca. Kak Reni enggak, akses bukunya terbatas gitu, hanya buku pelajaran. Saya jadi ingat, saya juga awal mula dulu saya baca buku itu karena orang tua saya. Jadi saya sebelum sekolah itu orang tua saya itu sudah banyak memberikan bacaan kayak baca Bobo gitu. Jadi langganan tuh Bobo enggak? Jadi Bobo itu majalah anak yang apa namanya, ikonnya itu kelinci. Dia kayak fabel gitu. Kayaknya pernah deh lihat. Nah, tapi isinya macam-macam. Jadi Bobo, majalah Bobo itu isinya macam-macam, ada cerita bergambar, ada cerpen juga di situ, ada puisi, terus ada fakta-fakta gitu. Dan itu saya suka baca. Sering sekali saya baca pas sejak saya TK gitu kan, membaca itu. Dan alhamdulillah sih di buku saya itu juga di rumah saya itu banyak disediakan buku gitu. Ya gitu. Kakak saya juga suka baca soalnya. Terus dari Bobo itu saya mulai kayak haus gitu, pengen baca buku yang lain lagi. Karena kan ternyata setelah kita baca buku banyak hal menarik nih yang kita dapatkan. Jadi saya baca banyak buku. Saya paling senang juga komik waktu itu. Komik Miko. Tuh Miko? Miko. Pernah tahu yang itu. Hai Miko. Jadi judul Hai Miko. Miko itu tentang anak kelas 5 SD gitu. Jadi ini komik Jepang. Nah, jadi keseharian tentang anak kelas 5 SD bersama teman-temannya. Tapi dari buku itu tuh kita belajar banyak hal, misalnya kayak tentang menstruasi gitu, tentang perempuan. Secara tidak langsung dia menjelaskan itu lewat kesehariannya Miko gitu. Terus saya baca komik kan, dan itu komik kakak saya baca semuanya. Terus saya sempat tinggal sama bude saya waktu itu. Itu dapat juga bacaan di sana. Di sana banyak kayak komik Donald Bebek gitu, atau kan Mickey Mouse, terus cerita dongeng gitu. Terus saya baca semuanya dari saya TK. Pas saya SD, jadi saya tuh TK-nya cuma 3 bulan. Ajaib banget ya. Iya, saya langsung, karena mungkin ya waktu TK itu kita kan banyak mainnya gitu kan. Sedangkan saya ngerasa udah lewat nih waktu itu ngerasanya. Jadi saya minta cepet-cepet SD. Akhirnya didaftarin lah saya SD gitu. Setelah 3 bulan TK itu dengan cepat. Ternyata peralihan SD itu buat saya kesulitan gitu. Saya
susah nerima materi. Saya bacanya cepat, membacanya cepat, tapi menerima materi SD itu susah karena masa transisinya nggak dapet langsung kan dimasukin SD. Itu saya banyak pengalaman yang gak enak lah di situ karena guru-guru saya capek mungkin ngajarin saya gitu. Sampai ada waktu saya tuh dulu kan didikte cara bacain soal misalnya, dibacain gitu kan, dijelasin gitu. Terus karena saya nggak nangkep, saya tuh lebih suka baca. Jadi kan gaya belajar anak tuh beda-beda. Ada kinestetik, audio, terus sama visual gitu. Saya ngerasa saya lebih enak kalau visual gitu. Jadi dicatetin itu lebih enak menurut saya. Tuh saya baca sendiri tuh lebih masuk di saya. Itu guru saya mendikte dan saya nggak ngeh. Nah, dia tahu saya nggak ngeh itu, dia bilang, dia diktein saya soal yang beda sendiri. Dia bilang, ejakan kalimat berikut, dia bilang otak udang gituin saya. Jadi saya harus mengeja itu gitu. Dan saya yang lama ngerti itu kan nggak tahu maksudnya apa. Terus akhirnya teman-teman saya ketawain saya gitu. Jadi kayak, iya otak udang anak ini gitu. Serius? Iya. Gitu. Akhirnya setelah banyak mendapatkan pengalaman tidak enak seperti itu, saya larilah ke perpustakaan SD. Di perpustakaan SD ternyata bukunya tidak ramah untuk seumuran saya gitu, budidaya ikan, terus buku-buku yang bukan untuk anak-anak lah. Lebih banyak hal-hal seperti itu kayak budidaya ikan, cara menanam cabai kayak gitulah, cara menjahit. Soalnya itu informatif sih, tapi kan nggak sesuai umur lah gitu. Iya, nggak sesuai, apalagi di perpustakaan sekolah dasar. Tidak nemu lah saya yang saya cari. Akhirnya saya cuma duduk-duduk di situ sampai kenalan sama petugas perpusnya. Petugas perpusnya pun tidak memperlakukan saya dengan baik waktu itu. Begitulah ceritanya. Terus saya akhirnya sering membaca di rumah. Jadi kan sebenarnya walaupun ibu saya sering langganan bobo, tapi kalau misalnya udah habis edisi bulan itu tuh, ya udah tunggu bulan depan. Nah itu kalau udah habis saya bingung baca apa. Akhirnya saya diam-diam masuk ke kamar kakak saya. Terus saya baca komik Jepang yang udah untuk umur remaja gitu, yang romance itu saya baca, semuanya saya baca. One Piece juga dari situ saya baca. Terus komik Naruto saya baca di situ. Dan komik-komik Shoujo itu kayak romance Jepang gitu. Itu saya baca semuanya. Akhirnya tapi lama-lama saya ada bosannya juga baca komik. Sorry saya panjang ceritanya. Terus akhirnya saya beralih ke novel gitu kan. Kakak saya beliin Ghostbumps. Dulu Ghostbumps itu cerita horor. Ya, bukan cerita horor. Pokoknya luar negeri lah, terjemahan gitu. Itu ada seriesnya, itu saya baca, tapi saya tidak suka karena nggak suka horor aja gitu kan. Terus akhirnya saya beralih ke Harry Potter. Nah, yang berkesan di saya itu adalah Harry Potter. Tadi kan buku pertama Bobo, tapi yang berkesan adalah Harry Potter. Karena di Harry Potter tuh itu kan ada 7 buku. Nah, series gitu ya? Iya, series itu. Dan itu di Harry Potter itu sangat kompleks dunianya menurut saya karena sangat detail. Kan dia tentang dunia sihir gitu. Jadi misalnya nih kita pakai mic nih. Di sana nggak ada mic. Jadi di sana tuh ada sihir yang khusus untuk mengeraskan suara. Jadi hal-hal detail tentang keseharian tuh ada sihirnya gitu. Ada mantra sendirinya. Dan itu saya suka hal seperti itu. Tokoh-tokohnya juga diceritakan dengan kuat. Ada Harry Potter kan, Hermione sama Ron Weasley. Itu 3 tokoh di situ sangat berkesan untuk saya sampai saya SMP. Pas SMP saya bisa baca buku itu 7 kalian gitu, 7-7-nya. Iya, karena itu karena kesepian, ini menjadikan. Nah itu karena saya kesepian. Nah karena jadi buku Harry Potter tuh kan ada yang tebel, yang ke-7-nya sama ke-6-nya itu cukup tebal menurut saya, dan itu saya bawa ke sekolah. Terus teman-teman saya kayak sok rajin nih, soalnya saya dibully waktu SMP. Sumpah. Iya. Kayak no bullying atau no bullying. Iya gitu. Dikira kutu buku enggak Kak? Iya, bukan dikira kutu buku, dikira sengaja gitu loh, cari muka gitu, baca-baca buku. Iya, soalnya gitu. Mungkin lingkungannya nggak mendukung ya. Iya, dan seperti itulah, banyak omongan-omongan gitu kan tidak enak. Akhirnya saya tidak mau baca buku.
Saya berhenti baca buku. Terus saya dibeliin HP kan. Saya lihat Facebook, saya buat story, buat status Facebook kayak alay-alay dulu. Angka nggak pakai angka nggak? Pakai. saya nonton anime juga sebagai pelarian gitu kan. Sampai di sampul Facebook saya itu foto anime, terus tulisannya nama-nama anime yang sudah saya tonton, Tokyo Ghoul, terus Death Note, saya tulis di situ dan lain sebagainya. Terus sama alhamdulillah bawahnya. Saya beralih ke sosmed gitu, ke dunia hura-hura. Menurut saya tidak ada saya baca buku. Saya berhenti juga jadi siswa yang waktu dulu kan saya ambis gitu. Berhenti saya memutuskan kayaknya salah saya kalau saya terlalu pintar gitu. Atau salah saya kayaknya terlalu ambis. Jadinya saya udahlah berhenti belajar, berhenti saya pacaran, saya bla 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 gitu lah. Pokoknya kehidupan hura-hura anak remaja. Terus begitu saya. Tapi selama SMP pun tidak ada hal menyenangkan yang saya dapat dari itu gitu, dari kehidupan hura-hura itu. Yang ada saya banyak traumanya lah pokoknya. Terus masuk ke SMA, alhamdulillah kelas saya solid waktu itu, asik solid MIPA 4. Terus jadi mereka nggak ada yang menjudge, apapun yang kita suka tidak dijudge. Nah ada satu teman saya yang ternyata suka buku, waktu itu namanya Oki. Jadi kita sering ke perpustakaan bareng, nah mulailah saya baca buku lagi dari situ. Sering ke perpustakaan bareng, terus kamu baca ini juga gitu, saya juga baca ini. Dan kebetulan walaupun tidak sedemikian lengkapnya perpustakaan SMA itu, tapi masih ada bacaan fiksi yang bisa dicerna oleh remaja atau anak-anak gitu. Makanya SMA aku juga kayak gitu. Gitu juga? Iya, Kayak ada. gimana dia? Ada buku fiksi yang kayak saya ceritain tadi, kayak novel, terus yang nggak semua nggak cuma buku-buku pelajaran gitu. Terus juga tempat untuk membaca atau tempat untuk belajar tuh di perpus kayak sangat nyaman gitu, comfort banget. Berarti cuma sempat baca juga dari perpustakaan SMA itu? Iya. Apa tuh? Aku pinjam sih caranya, terus dibawa balik gitu. Kayak mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi tuh baru dibawa balik lagi gitu. Kayak kita ada sistem pinjem buku lah gitu. Benar-benar saya juga gitu. Kalau Rifan, gimana perpustakaan SMA-nya? Oke, sepertinya menarik yang dibilang Kak Ura tadi kan, bahwa fasilitas perpustakaan di SD itu sangat tidak mendukung sekali gitu kan, kebanyakan budidaya ikan gitu. Makanya yang paling suka dari perpustakaan SD itu ya yang saya ambil itu cerita Nabi gitu. Tadi ada yang kelupaan buku yang pertama dan paling berkesan itu kan. Itu saya temukan pas di SMK gitu. Apa itu? Buku pertama yang paling saya baca, yang saya baca itu bukunya Syahril Tanjung gitu. Kisah perjalanan Syahril Tanjung. Tentang? Seorang yang kaya raya gitu kan, seorang konglomerat di Indonesia gitu yang punya Transmart gitu kan. Dia tuh awalnya tuh saya penasaran gitu, gimana sih cara hidup orang kaya itu, kebiasaannya apa sih? Itu saya cari googling. Ternyata yang bisa saya ambil dari kehidupan orang kaya yang paling mudah itu adalah kebiasaan membaca buku gitu. Sama seperti Bill Gates, Steve Jobs itu membaca buku juga, makanya saya ikutin itu perilaku membaca buku. Dan ada kalimat yang paling saya ingat di dalam buku Syahril Tanjung gitu, bahwa kekayaan itu tidak mudah seperti membalikkan tangan gitu, seperti membalik tangan gitu. Itu yang saya ingat. Jadi isi buku itu seperti menulis bagaimana cerita awal perjalanan Syahril Tanjung dari yang masih kecil, yang ekonominya biasa saja gitu kan, dari orang sederhana menjadi orang yang kaya raya di Indonesia itu. Jadinya tuh dia berpesan bahwa tidak cukup dengan kerja keras saja, tapi dilakukan dengan kerja cerdas. Ada kerja keras dan kerja cerdas. Jadinya terpatri terus diingatanmu gitu kan, kayak keingat terus dan diamalkan kah kira-kira? Ya. Oke. Jadinya seperti agak berkaitan dengan jurusan saya kan, seperti ekonomi bisnis, bagaimana cara mendapatkan kekayaan gitu kan. Karena saya tertarik dengan dunia para, mungkin disebut dengan oleh orang-orang sekarang itu adalah elit global gitu. Elit global, ngerinya. Ya, jadi orang-orang yang menguasai ekonomi ya lebih besar lah gitu. Karena saya suka buku-buku tentang tokoh-tokoh para
para orang kaya di dunia gitu ya. Bahwa di sini juga saya menemukan perbedaan sama teman-teman saya di tongkrongan gitu kan. Ada seorang yang biasa membaca buku dan tidak membaca buku gitu kan. Dia memandang seorang tokoh itu secara berbeda gitu. Biasanya orang yang suka membaca buku memandang Bill Gates itu adalah seorang yang bisa menjadi inspirasi gitu, motivator bagaimana cara menjadi seorang yang kaya gitu. Sedangkan orang yang tidak membaca buku itu dia tuh biasa mengambil sudut pandang, oh dia ini elit global gitu, dia ini orang jahat gitu, dia tuh tidak mempunyai pikiran luas gitu. Beda kan dengan orang yang suka membaca gitu kan, dia tuh bisa kita mengambil sudut pandang yang lain gitu, apa yang bisa kita ambil dari tokoh tersebut gitu ya. Itu yang saya dapatkan dari membaca gitu. Tapi menurut saya kan sebenarnya akses orang ke buku tuh beda-beda kan. Oh, iya. Ada yang memang dia kayak saya misalnya sudah disediakan orang tua gitu. Ada juga yang orang tuanya aja harus mikir bisa makan atau enggak gitu kan. Nggak bisa dia mikir mau kasih anaknya bacaan apa. Yang penting ya udah makan aja hari itu. Nah itu sebenarnya kan yang harusnya mendukung keluarga-keluarga seperti itu kan perpustakaan lembaga pendidikan ya, seharusnya kalau menurut saya juga, atau enggak perpustakaan fasilitas kota gitu, perpustakaan kota, perpustakaan daerah yang harusnya menyediakan akses buku untuk siapa saja, apalagi untuk orang-orang yang terbatas aksesnya terhadap itu. Pas saya SMA itu awalnya kan saya mikir kok orang-orang nggak baca buku ya gitu. Kok cuma satu teman saya baca buku nih, satu oke doang itu. Maksudnya kan saya pengen juga sharing-sharing, diskusi. Terus tapi saya lihat itu tadi teman-teman saya itu ternyata tidak semua bagus situasinya gitu. Ada yang harus pikir makan apa hari itu gitu. Tidak bisa mikir tentang bacaan dan lain sebagainya. Nah itu, tapi kan saya tidak punya pengetahuan lebih tentang hal itu. Pas saya SMA, saya udah mikir kayak gitu. Bacalah saya buku lagi, baca buku lagi gitu. Maksudnya mumpung ada privilege saya nih gitu. Saya cari tahu tentang itu. Akhirnya saya banyak menyelam nggak tuh? Banyak membaca buku-buku lain. Dan itu menurut saya jadi motivasi saya juga kenapa saya membaca buku ya, karena saya ingin mengetahui tentang masalah penyebab isu-isu di sekitar saya gitu. Saya baca buku SMA seperti itu, tapi saya terlena sama buku-buku fantasi. Jadi saya balik lagi kadang kehiburan aja lah ini bukunya gitu. Terus baru akhirnya saya mengenal buku Laut Bercerita gitu. Iya, buku Laut Bercerita. Dari SMA berarti tahu buku itu? Iya, tahu bukunya SMA, bacanya kuliah kalau saya. Aku malah baru kemarin loh. Iya, pas awal kuliah itu saya baca. Soalnya gini, tadi kan udah isu pertama yang menjadi kegelisahan saya itu adalah akses orang-orang ke buku kan. Yang pertama tuh saya belum mendapatkan jawaban, maksudnya yang saya mau. Terus dapat lagi saya isu setelah baca Laut Bercerita atau isu 98 itu. Kepancing lagi saya baca buku yang lain jadinya. Tapi pas saya baca Laut Bercerita tuh kan kita tahu tentang desa Parasidos atau penghilangan orang secara paksa gitu. Sistem pemerintahan 98 tuh seperti apa. Dan itu sesuatu hal yang menarik untuk kita gali lagi dan membutuhkan banyak referensi untuk mengetahui hal itu kan. Jadi pas saya SMA udah mulai kebuka di pikiran saya karena udah banyak baca buku, terus ada keresahan sendiri. Kuliah ada lagi keresahan baru, baca lagi buku, ada lagi keresahan baru gitu. Sampai kuliah, sampai akhirnya masuk ke komunitas ini banyak lagi keresahan saya sampai saya ngomong sampai saya banyak upload di WA, di Instagram tentang misalnya berita-berita lagi Hot ya, lagi. ya kayak pokoknya waktu itu kan teman-teman saya pas saya kuliah nih, teman-teman saya tuh pas pemilu banyak memilih salah satu paslon itu, dan saya sih tidak setuju kan, saking saya idealisnya tuh, tapi saya pengen teman-teman saya juga begitu gitu. Jangan pilih itu pokoknya, tapi saya tidak punya argumen yang kuat. Jadi saya baca buku lagi, baru saya jelasin ke teman saya. Kalau pilih paslon ini gini, saya bilang kayak gitu, sampai saya jelasin. Teman-teman saya tidak mau, dan ternyata setelah saya coba ngomong gitu kan, mereka tuh bahkan tidak baca itu
visi misinya apa gitu. Jadi taunya dari TikTok. Yang dimana setelah saya mengambil kesimpulan, TikTok itu adalah akses informasi yang termudah gitu untuk semua kelas masyarakat Iya, menurut saya di sini. Mm. TikTok tuh salah satu akses informasi yang termudah ternyata dibandingkan dengan buku. Sedangkan kan informasi dari TikTok tuh tidak semuanya benar gitu. Iya. Ada yang menjadi buzzer dan mereka membuat video misalnya untuk mendukung salah satu paslon, pakai video nangis-nangis gitu kan. Video nangis-nangis, ini paslon yang ini, ayo pilih paslon ini biar dia ketemu lagi sama mantan istrinya misalnya gitu. Aduh. Maksud saya kan mentang-mentang itu adalah akses informasi yang termudah, maka itu yang dipakai untuk mengejarkan hal-hal semacam itu ke masyarakat. Nah, teman-teman saya terpengaruh waktu itu. Waktu itu saya underestimate karena kayak kok bisa sih informasi seperti ini dengan mudahnya ditelan gitu. Langsung yang nggak dianalisis dulu. Nggak dianalisis, tapi ternyata sekali lagi teman-teman, akses buku orang-orang tuh berbeda-beda gitu ya. Iya. Maksudnya tidak semua orang punya privilege seperti Iya, benar. kita. Sampai saya teringat, oh nggak bisa kalau saya terus-terusan memandang negatif mereka gitu kan. Kayak ada hal-hal lain di balik itu yang membuat mereka sulit untuk menerima informasi. Jadi saya sebagai teman, saya ceritakan baik-baik lah caranya gitu. Saya jelaskan tentang isu itu gitu. Sering saya seperti itu. Alhamdulillahnya teman-teman saya itu walaupun keras hati di awal, tapi mereka lama-lama mau dengar gitu loh. Mereka mau dengar walaupun ujungnya pilih itu juga, gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Tapi ya udah. Tapi sekarang teman-teman saya tuh support gitu, kayak sampai nanya, Aura, enaknya saya baca buku apa ya gitu kalau tentang ini. Itu saya senang sekali. Artinya kan selain dia belajar, saya juga belajar gitu loh. Oh ternyata ada hal-hal seperti ini di balik layar gitu, yang membuat orang mungkin kesulitan mengakses informasi atau buku. Nah, sampai saya gabung ke komunitas ini kan juga banyak hal yang saya sadari, dan itu terus-terusan membuat saya haus akan informasi. Kita kan ngerasa, menurut saya itu ya lebih baik kita merasa bodoh gitu daripada kita merasa pintar duluan. Betul. Nah itu kan jadi refleksi aja. Jadi setelah saya mengambil kesimpulan dari seluruh cerita saya itu, saya menyimpulkan bahwa buku ini akan terus-terusan membuat saya untuk melihat dunia gitu. Artinya tidak hanya cuma ngelihat doang gitu, tapi kita bisa melihat secara mendalam. Ya nggak sih, kayak tentang isu yang terjadi, penyebabnya apa yang harus kita lakukan, terus kita mempertanyakan, menjadi kritis gitu. Kalau kalian kan saya terus dari tadi Santai. Terkait sama buku-buku yang apa yang merubah kita ya. Pasti ya, dari buku-buku baik buku fiksi maupun buku non fiksi itu pasti memiliki suatu tujuan lah gitu untuk dibaca. Nah, entah itu buku fiksi sekalipun gitu, genrenya, tapi itu kan nggak cuma sekedar karangan doang, pasti mereka lakukan riset sebelumnya gitu, apalagi yang berkaitan dengan sejarah tahun 98 gitu, pasti itu kan nggak cuma mereka karang aja gitu, pasti ada riset, terus data, fakta kenapa dia menyusun cerita tersebut. Asik ya. Terus kita yang membaca tuh kayak langsung terlibat gitu, kayak ternyata seru banget buku ini gitu, kayak kita tuh kayak merasa langsung terjun ke buku itu langsung gitu. Nah mungkin walaupun ya pesan yang disampaikan itu kayak nggak langsung tapi kayak tersirat gitu, ternyata tapi dengan pesan yang yang tersirat itu kayak kita langsung bisa ternyata kejadiannya kayak gini gitu, dan itu kayak ada insight baru, dan itu membuat kita lebih kritis gitu untuk membaca, nggak cuma sekedar kita sebagai hiburan aja, sebagai sebagai pelarian di banyaknya tugas-tugas atau segala macam gitu, tapi di sana juga kita bisa lebih kritis lagi. Ternyata di balik itu ini loh gitu, kayak gini-gini, permasalahan awalnya gini-gini gitu. Jadi kayak kita sebagai pembaca itu jadi lebih kritis gitu. Dan mungkin untuk yang buku non fiksi ya, buku non fiksi juga menurut saya bagus gitu, karena banyak banget insight-insight dari penulis dia tuangkan ke buku tersebut, dan benar-benar itu mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi cara kita ngomong juga, dan itu